Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Maya. Di video kali ini aku ingin bercerita lagi. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, like, dan share di channel aku ya. Ini aku pengen cerita tentang Rasulullah di surga. Kisah Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini aku pengen cerita tentang Sa'id. Ya. Cari ceritanya. Sa'id bin Zaid difitnah. Angin merembus kencang, matahari semakin terik. Tepat di atas kepala, kabar desus-desus itu semakin menyebar. Semua telinga mendengar apa yang langsung percaya, tetapi banyak juga yang membantah. Mana mungkin Sa'id berlaku zalim, tapi bohong. Semakin banyak orang yang berbicara di belakang Sa'id, berita itu dengan cepat meluas. Dia mengambil tanahku, aku tidak percaya. Benar, dia telah aku zalim kepadaku. Rupanya seorang wanita menyebar fitnah terhadap Sa'id. Lidahnya tajam bagai pisau racun, yang menyebar fitnah ke sana kemari. Disebarnya berita bohong kepada siapa saja. Dia mengatakan bahwa Sa'id telah bersalah karena mengambil tanahnya. Mati itu berfitnah tanpa kenal lelah. Dia mengubar perkataan dusta kepada setiap orang yang dia temuinya. Dia menghasut dan menjatuhkan martabat Sa'id. Namun waktu itu adalah Arwa binti Uwais. Selain itu, Sa'id bersikap zuhud, tidak pernah megah-megahan. Namun masih saja ada yang tega memfitnahnya. Bahkan dia dituduh merampas tanah yang bukan haknya. Selain itu, awalnya Sa'id tidak peduli dengan berita bohong ini. Namun setelah mengetahui berita bohong telah tersebar, hati Sa'id bin Zaid pilu. Dia tidak terima, perasaan telah naik. Apalagi Arwa sampai melapor kepada gubernur Madinah, Marwah bin Hakam namanya. Untungnya Marwan termasuk gubernur yang bijak. Dia tidak langsung percaya begitu saja seperti Arwah. Marwah masih mau mendengar penjelasan dari Sa'id. Tidak mungkin saya merampas tanahnya sedangkan saya mendengar Rasulullah bersabda, ujar Sa'id. Apa yang disabdakan Rasulullah, wahai Sa'id? Tanya Marwan. Rasulullah telah bersabda, siapa yang menzalimi seseorang dengan sejengkal tanah, Allah akan melintiknya dengan 7 lingkaran bumi pada hari akhirat kelak, ujar Sa'id membaca hadis. Baik, aku tidak perlu membuktikan lain, kata Marwah. Baginya ucapan Rasulullah adalah sebuah bukti, tidak ada perlu diskusi lain lagi. Kemudian Sa'id berbalik ke hadapan kiblat. Dia berdoa, ya Allah, aku telah dizalimi. Selain tuduhan itu palsu, butakanlah matanya, ceburkan dia ke sumur, dan diperselatakan denganku. Buktikanlah jika aku benar bahwa tanah itu adalah hakku dan aku tidak menzaliminya. Saya terus berdoa agar berharap Allah mau menunjukkan bahwa Sa'id benar. Bukanlah doa orang yang ternyata lebih cepat dikabulkan. Apalagi saya termasuk orang yang sangat taat beribadah dan terkenal doanya makbul. Walau sudah difitnah yang dilakukan Sa'id hanya berdoa mohon pertolongan Allah. Sa'id tidak pernah membalas kejahatan wanita itu. Allah semakin kagum dengan sikapnya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian, apalagi lelaki yang taat beribadah, zuhud, kuat dan berani seperti Sa'id. Kalau dia difitnah menzalimi seorang wanita, Sa'id pun mohon kepada Allah untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia juga berdoa agar yang difitnah berbalik kepada wanita yang telah memfitnahnya itu. Allah menjawab doanya. Tidak lama kemudian langit menjadi gelap, awan hitam bergumpal-gumpal seperti menggelegar.
Lalu turun hujan yang sangat deras. Semakin lama hujan semakin deras hingga menyebabkan banjir yang sangat besar. Banjir itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan banjir yang dahsyat sangat deras itu menyapu pun yang dilalui. Akibat sapuan banjir tersebut, terbukalah pancang batas tanah antara milik Sa'id bin Zaid dengan milik Arwa bin Uwais. Masyarakat akhirnya semakin akan kejujuran Sa'id. Ya, semua dikatakan Arwa ternyata semua kebohongan. Arwa pun kini tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa malu atas kebohongannya selama ini. Sebulan kemudian Arwa merasa sesuatu terjadi pada dirinya. Pandangannya mulai kabur. Setiap hari keadaannya semakin memburuk. Padahal dia terus berusaha mengobatinya, tetapi penglihatan wanita itu malah semakin parah. Akhirnya ia tidak bisa melihat setitik pun cahaya. Karena itu Arwa berjalan dengan tertatih-tatih, badannya terhayu-hayu baginya. Semua tampak gelap hingga dia tidak bisa melihat tanah yang diinjaknya. Ia pun terseroyok ke dalam sumur tempat yang diributkan dengan Sa'id. "Tolong!" teriak Arwa. Tubuhnya jatuh ke dalam sumur tersebut. Tidak ada mampu menolongnya. Arwa pun meninggal dunia seketika. Rupanya Allah telah mengabulkan doa Sa'id. Arwa terjatuh ke dalam sumur dan dia seketika persis seperti doa yang dipanjatkan Sa'id. Suatu ketika seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar, berkata, "Sejak saat itu kala kami masih anak-anak, kami sering mendengar apa yang dikatakan orang lain. Semoga Allah membutakanmu bagaimana dia membutakan Arwa." Matahari kini bersinar cerah. Batas tanah yang dipermasalahkan sudah jelas. Hak tanah milik Sa'id sudah terlihat jelas. Tidak ada lagi yang memperdebatkan. Allah telah memperhatikan buktinya. Sa'id tidak henti-henti bersyukur. Allah semakin kagum dengan akhlak Sa'id. Meskipun saat difitnah banyak yang membenci, bahkan menjauhinya, Sa'id tidak pernah membenci mereka. Sa'id yang tulus memaafkan mereka semua sekalipun mereka tidak memintanya. Bahkan Sa'id sudah memaafkan jauh sebelum peristiwa tewasnya Arwa. Sa'id lebih memilih untuk terus berzikir, melupakan kisah fitnah itu. Kini kehidupan Sa'id kembali normal. Dia tetap menjadi sahabat Rasulullah yang gemar beribadah. Dia terus berjuang menyebar Islam. Allah, ceritanya sudah selesai teman-teman. Jadi yang teladan yang bisa kita teladani adalah tidak boleh menyebar fitnah yang bohong. Jika fitnah itu benar, kalian boleh menyebarnya. Tapi jika fitnah itu adalah bohong seperti Arwa ini, kalian langsung percaya ya. Oke, segini aja sih ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.